5 pertanyaan ini yang menurut saya memang sudah masuk ke inti dari percakapan kita pada hari ini tentang bagaimana seni menyampaikan pidato maupun ceramah ya audiens. Salah satu bisa menggunakan proyektor sebenarnya ya. Bahkan ada salah satu guru besar saya di UIN di Makassar hari ini, namanya Profesor Kasir Matar, itu memberikan saran bagaimana kalau khutbah Jumat menggunakan itu ya, PowerPoint proyektor gitu ya. Ya maksudnya kan dulu di masa Nabi kan itu tidak ada ya. Memang tidak memungkinkan, tapi perkembangan hari ini dalam menyampaikan pesan itu memungkinkan. Ya. Mengapa tidak ya? Waktu itu dia diundang mengisi, tapi dia memberikan syarat, saya mau mengisi tapi dengan menggunakan proyektor ya. Itu Profesor takmir masjidnya keberatan ya. Tidak sepakat, akhirnya dia tidak mau mengisi kalau tidak menggunakan perkembangan masa kini. Nah, itu memang selalu kontroversi. Nah, saudara, itu salah satu cara menarik audiens ya. Tapi di sisi lain ada kontroversi. Dia memang sering kontroversi karena Profesor Rusuluddin ya. Biasalah gitu. Tapi menurut saya apa yang disampaikan itu suatu hal langkah maju. Hal yang sangat maju. Jadi maksudnya teknologi itu jangan hanya digunakan pada proses perkuliahan, tapi masuk juga ke wacana keagamaan ya. Masuk ke pengajian ya. Dosen saya dulu di Pasca Sarjana Universitas Islam Indonesia itu alumni Inggris Jerman. Ketika diundang ke desa-desa membawa hikmah maulid ya, itu memutarkan video perjalanan Rasul itu, perjuangannya. Jadi hikmah maulidnya begitu, nonton bareng kemudian dia bedah. Itu kan satu penyampaian yang berbeda dari yang lainnya. Ya. Yang lainnya kan isi maulid sama aja turun-temurun dari zaman monyet sampai zaman hari ini masih terus itu gunanya ya ditampilkan. Kalau sekarang kan manusia sudah maju ya, hampir masyarakat pedesaan pun itu memiliki gadget misalnya ya, punya HP atau menerima informasi melalui TV dan sebagainya. Mengapa tidak digunakan hal-hal yang lebih maju? Mendidik masyarakat untuk maju itu bagus. Saya mencoba memberikan sedikit tambahan dan sudah cukup bagus diskusinya tadi. Pertanyaan yang cukup pertama ya tentang bagaimana mengatasi kegugupan sebelum menyampaikan pidato. Yang pertama, tanamkan rasa keyakinan bahwa bagaimanapun pembicara itu lebih hebat gitu, dibanding pendengar. Jadi meskipun ada senior di bawah, ada guru besar di bawah, ada doktor, ada magister, kemudian Anda diminta untuk memberikan pidato sebagai ketua panitia misalnya, atau menyampaikan pidato-pidato penyambutan, Anda punya pribadi tersendiri, Anda keunikan tersendiri seperti yang disampaikan temannya dan punya kemampuan tersendiri. Gitu. Bagaimanapun posisinya, Anda dikritik, misalnya Anda dicaci maki, tapi bagaimanapun Anda adalah sebagai pemateri, ya. Anda adalah orang pembicara. Itu yang pertama. Yang kedua, memang tentu persiapan yang matang. Sebenarnya garis besarnya tadi yang ada yang extemporan itu maksudnya gagasan-gagasan besarnya ya. Anda tulis. Jadi tidak membaca naskah, itu membosankan. Kalau dari awal Anda membaca naskah sampai selesai, seolah-olah tidak ada pengembangan pemikiran. Ya, seolah-olah itu sudah tidak ada lagi hal-hal yang bisa ditambahkan, sehingga apa yang Anda lihat di depan itu tidak merespon. Misalnya siapa di situ yang kita bisa singgung, kita bisa jadikan bahan pembicaraan ketika itu tidak terjadi karena Anda terlalu terpaku pada teks. Itu membosankan. Makanya coba bedakan gaya pidatonya yang terhormat kita Presiden Joko Widodo dengan Insinyur Soekarno misalnya. Itu kan beda sekali, sangat beda sekali. SBY lah yang dekat-dekatnya. SBY bagaimana dia mengembangkan forum, ya bagaimana menggunakan beberapa bahasa, kemudian retorikanya ya, cara menyampaikannya. Bahkan di kampung saya itu kadang ibu-ibu itu menangis kalau mendengar pidatonya SBY gitu ya, terharu. Dia bisa berkeluh kesah dengan apa yang dirasakan kepada audiens, itu membawa mereka
dan didengar. Itu berbeda ya, berbeda perkembangannya. Oke. Kemudian Anda memberikan informasi yang baru. Jadi ketika diminta menyampaikan sesuatu di hadapan halayak, itu usahakan menyampaikan itu bukan apa yang sering didengar, apa yang biasa disampaikan orang. Sampaikan hal-hal yang baru. Ya. Inilah yang membedakan seorang yang mahasiswa dan bukan mahasiswa, dan yang membedakan jurusan pemberdayaan masyarakat Islam yang pernah menerima mata kuliah retorika dan yang tidak. Itu harus kita bedakan. Jadi ada informasi yang baru disampaikan. Nah, karena adanya informasi yang baru itu, Anda sangat yakin bahwa apa yang Anda sampaikan itu nanti menarik perhatian orang. Ada ditambah dengan data misalnya, itu bisa tambah dengan data, bisa dengan cerita. Jadi itu ya, ada informasi baru yang disampaikan. Atau ada hal-hal yang kontroversi, itu bisa. Contoh ceramah, khutbah atau pidato yang kontroversi. Menurut saya, apa yang disampaikan para ulama, para kiai selama ini, perspektif mereka tentang Muhammad sebagai seorang yang ummi, yaitu bodoh, terbelakang, menurut saya itu keliru. Dalam penelitian sejarah, misalnya dalam bukunya Profesor Ahmad Mansur Sejarah Negara, jilid 1 warna hitam, sampulnya, itu menjelaskan bahwa sekitar 14 negara yang dikunjungi Nabi Muhammad berdagang sepanjang hidupnya. Maka dari penelitian sejarah ini dan titik-titik keberangkatan Muhammad dan ke negara-negara manapun dia datangi untuk berdagang, menunjukkan bahwa Nabi Muhammad punya bahasa yang cukup banyak untuk berkomunikasi perdagangan di antara negara-negara. Menurut saya itu adalah teori yang cukup menarik dan membantah teori lama bahwa Muhammad seorang ummi, terbelakang, bodoh, itu adalah keliru. Nah, itu kan menarik gitu. Ya kan? Nabi Muhammad itu 14 negara dikunjungi berdagang. Dari umur 12 tahun sampai umur menjelang 40 tahun. Nah, fakta-fakta sejarah ini Anda jelaskan negara mana dikunjungi, ada Madinah, ada Mesir, bahkan sampai ke Afrika gitu. Nah, ini kan fakta sejarah. Jadi jangan membawa hikmah Maulid, ya, sambutan hikmah Maulid. Rasulullah dari Gua Hira menerima wahyu itu sudah biasa ya. Menerima kemudian diasuh anak yatim, itu sudah cerita lama. Oke. Coba tapi bawalah fakta-fakta baru hari ini ya. Anda baca buku-buku baru, hasil penelitian terbaru gitu. Bahkan yang hari ini yang kontroversi juga banyak yang belum bisa menjawab apakah di dalam Al-Qur'an itu betul-betul Nabi Ibrahim pernah ke Mekah. Hari ini ada yang orang barat yang mencoba meneliti fakta-fakta itu, bahwa ternyata Nabi Ibrahim tidak pernah ke Mekah. Nah, kalau seperti itu faktanya, bagaimana dengan cerita-cerita Quran itu? Mungkin ada harus interpretasi baru misalnya. Nah, itu coba di YouTube itu banyak sekali hasil penelitian seperti itu ya. Tapi saya yakin bahwa ya Al-Quran itu bukan sekadar ilmu pengetahuan ya, bukan hanya fakta-fakta sejarah, tapi memang ada hal-hal yang informasi dari Allah, manusia tidak mungkin sampai pada pengetahuan itu. Ya, kita hanya berspekulasi. Kita hanya menduga-duga begini ya. Al-Quran tetaplah firman Allah, tetapi cara manusia mungkin yang berbeda dari masa ke masa dalam memahami teks itu. Ya. Mungkin hari ini itu gugatan. Nah, saudara, itu bisa menjadi Anda buka pidato Anda dengan kontroversi seperti itu, saya yakin menarik ya untuk disimak terus sampai Anda selesai berbicara gitu. Dan Anda posisi digantung audiens itu, hal-hal menarik kemudian digantungkan, suruh cari sendiri gitu kan. Jadi itu namanya kontroversi. Anda sengaja membongkar tapi tanpa mengisi. Nah, itu kadang-kadang juga ada yang negatifnya ya, ada yang kalau sempit cara berpikirnya, wah ini kafir ini. Mungkin Anda dituduh menyimpang, tapi ya radikal atau apa ya, terserah tuduhan mereka ya, tapi Anda punya referensi yang kuat ya. Anda punya referensi yang kuat. Bikin macam-macam ya yang bisa Anda gunakan untuk menarik perhatian audiens itu ya. Itu sebabnya Anda buka fakta sejarah. Kesalahpahaman terhadap Nabi Muhammad bahwa dia miskin, bahkan sering ditambah-tambahi, dibumbuhi oleh cerita-cerita ustadz ya misalnya. Bahkan ada ustadz yang menangis
Rasulullah itu sangat miskin, bahkan sahabatnya menangis ketika bangun tidur. Rasulullah masih ada bekas pelapa kurma di punggungnya. Ya, itu namanya penghinaan terhadap Islam ya. Tidak ada nabi yang miskin, apalagi Nabi Muhammad. Mana mungkin Nabi Muhammad miskin ketika umur 25 tahun sudah menikah dengan orang terkaya di tanah Arab dan terhormat namanya Siti Khadijah. Maharnya 20 ekor unta yang bagus. Satu ekor unta dalam unta Madinah itu 50 juta per ekor. Kali 20 unta maka 1 miliar. Jadi umur 25 tahun Rasulullah telah merdeka secara finansial. Nah, ini sunnah seperti ini harus kita ikuti. Bukan sunnah yang membuat kita berkelahi antara orang berjenggot tidak berjenggot, berkumis tebal atau kumis tipis. Itu hal yang sepele. Tapi coba sunnah Rasul itu 12 tahun berdagang ke 14 negara. Coba umat muslim ada seperti itu mengikuti sunnah Rasul, 14 negara punya saham. Bagaimana kekayaannya luar biasa kan? Nah, umur 25 tahun Nabi menikah dengan Siti Khadijah, maharnya lebih 1 miliar. Nah, sekarang umat Islam mana hari ini yang memberikan mahar kepada perempuan 1 miliar? Nah, ini sunnah Rasul yang harus kita ikuti. Artinya dari kecil itu dididik anak itu untuk menjadi sukses. Sukses dunia dan akhirat. Itu sebabnya kita selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Jangan hasanah, jangan akhiratnya saja. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, berikanlah kesejahteraan, kebaikan dunia dan akhirat. Jangan akhirat saja, tapi dunia. Gitu. Hal-hal seperti ini Anda bisa bongkar, tapi Anda punya wawasan yang kuat. Dan ketika Anda didapat, Anda punya persiapan ya, persiapan macam-macam buku, macam-macam landasan yang Anda bisa gunakan, hasil penelitian. Dan coba kita belajar fakta sejarah ya, memahami fakta sejarah dan kritis terhadap sejarah. Nah, yang dipertanyakan tadi temannya, ketika ada orang berpidato, menyampaikan ceramah, menyampaikan khutbah atau dan sebagainya, tausiah, tapi tidak ada sisi tanya jawab gitu kan, tidak ada sisi bantahan. Itu memang yang memundurkan dunia Islam hari ini karena kurangnya kritis. Akhirnya semau-maunya yang para ustadz itu menyampaikan sesuatu, baik itu provokatif ya, menghina apa saja, audiensnya cuma diam aja, terutama khutbah Jumat. Makanya profesor saya di UI Makassar tadi saya sampaikan, dia juga menyarankan bagaimana kalau khutbah Jumat terjadi diskusi dulu, dialog, baru kemudian kita melanjutkan sholat Jumat yang gitu, supaya tidak sembarangan orang yang menyampaikan khutbah Jumat itu. Nah, itu menurut saya hal yang produktif juga ya, untuk membangun nilai kritis seseorang. Karena apa? Melihat fenomena-fenomena belakangan ya, bahwa begitu banyak Islam radikal yang kita berikan legitimasi pada mereka, Islam fundamental dan sebagainya, yang memprovokasi masyarakat untuk melakukan peperangan ya, melakukan pemberontakan karena tidak sepakat misalnya dengan demokrasi di Indonesia, tidak sepakat dengan Pancasila dan sebagainya. Tetapi orang yang tidak sepakat seperti itu kan sebebasnya menyampaikan dalam khutbah Jumat karena tidak ada timbal balik. Nah, makanya dengan faktor-faktor seperti ini dia menyarankan bagaimana kalau terjadi diskusi dulu ya setelah itu, sebelum khatibnya itu turun dari mimbar. Jadi bisa interupsi juga ya. Jadi di tengah khutbah Jumat bisa interupsi ustaz ya, instruksi kiai. Menurut saya begini ya. Dia menyarankan seperti itu ya, supaya lebih maju kita katanya di Islam Indonesia ini gitu. Jadi punya hal yang kritis, terutama kritis sejarah. Ya, karena berislam itu harus menggunakan akal ya. Tidak ada Islam bagi orang yang tidak berakal. Ya, itu sebabnya anak-anak kecil belum diwajibkan untuk melaksanakan ibadah, belum wajib karena belum cukup akalnya. Atau orang yang sudah dewasa tapi akalnya tidak berfungsi secara normal, itu tidak ada beban dalam agama. Nah, maka berislam itu adalah agama akal, agama pikiran. Ya, maksudnya akal itu harus betul-betul diapresiasi sebagai khalifah, ya, sebagai khalifah untuk mengolah alam semesta ini, minimal kritis sejarah. Jadi apa yang saya sampaikan itu tadi tentang Nabi Muhammad, sama-sama perspektif sejarah tapi dengan sudut pandang yang berbeda, gitu kan? Nabi Muhammad 14 negara dikunjungi berdagang, kemudian menikah di umur 25 tahun dengan lebih 1 miliar, kemudian ketiga merdeka secara finansial,
dan umur 40 tahun, adakah yang pernah membaca sejarah apa yang dilakukan Nabi Muhammad ketika menerima wahyu umur 40 tahun sampai meninggal? Pekerjaan apa yang dilakukan Nabi Muhammad supaya uangnya terus mengalir, uangnya terus ada untuk menghidupi istri-istrinya, anak-anaknya dan cucunya? Gitu. Ada nggak yang pernah membaca sejarah apa yang dilakukan, pekerjaan apa yang dilakukan Nabi di umur 40 tahun ke atas? Nah, fakta ini menunjukkan tidak mungkin Nabi Muhammad ceramah diberi amplop, kan begitu ya, kira-kira. Atau pesan tarif. Nah ini, kenapa Nabi Muhammad tidak pesan tarif dan tidak menerima amplop ketika ceramah menyampaikan ajaran-ajaran Islam? Untuk apa? Rasulullah sudah kaya raya. Gitu. Justru Nabi memberi. Jadi menerapkan isi Quran bahwa bersedekahlah, ya, kemudian berinfaklah, banyak macam-macam di dalam Al-Quran itu. Nah, apa yang mau diinfakkan kalau tidak ada uang? Berarti orang Islam itu wajib hukumnya kaya. Maka istilah Nabi, tangan di atas, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Itu suatu peribahasa dan memang dalam ajaran Islam juga begitu. Dianjurkan untuk memberi. Oke. Tidak ada di dalam Al-Quran anjuran untuk meminta-minta, tidak ada. Tapi anjuran memberi, bersedekahlah, begini lipatan-lipatannya, berinfaklah. Itu menandakan orang Islam itu harus sejahtera. Nah, jadi cara penyampaian seperti ini sama-sama menggunakan sejarah tapi sudut pandang berbeda. Nah, kenapa Nabi Muhammad kalau kaya raya tapi ada bekas pelapah kurma di punggungnya, kenapa tidak menggunakan spring bed misalnya? Kan begitu, kalau pertanyaannya begitu, kalau orang kaya raya, apakah orang kaya raya harus hidup mewah seperti itu? Kan tidak. Rasulullah itu orang sederhana, jadi kaya raya tapi kekayaannya tidak untuk dinikmati secara pribadi. Begitu juga para sahabat. Umar bin Khattab itu punya sumur-sumur, ya waktu itu lambang sumur itu adalah lambang kemakmuran. Mungkin hari ini properti dan sebagainya, kalau di Indonesia, kalau di tanah Arab dulu karena padang tandus itu kering, maka siapa yang punya sumur, menguasai sumur atau punya sumur, maka dia lambang atau simbol kemakmuran, simbol kekayaan. Nah, Umar bin Khattab itu punya beberapa sumur-sumur kekayaan, tapi kekayaannya tidak pernah dia nikmati secara pribadi. Kafilah yang berlalu silakan ngambil di situ, ya. Kemudian siapapun yang membutuhkan silakan ambil secara bersama. Nah, sumur-sumur dan air yang bagus di Indonesia ini itu diberikan ke asing untuk dikelola, jadilah aqua, gitu ya. Jadi sumber daya kita sendiri dikelola orang, kemudian kita beli sendiri. Nah, sunnah-sunnah seperti ini penting disampaikan ke masyarakat untuk mengimbangi sunnah jenggot, sunnah cingkrang. Gitu. Jangan larut pada persoalan itu, tidak ada selesainya. Ya. Tapi coba menghafal Al-Quran itu sunnah Nabi. Ya. Hafal Al-Quran dong, sunnah Nabi, gitu kan? Minimal 40 tahun Anda tidak bekerja apa-apa lagi, tapi cukup menyampaikan kebaikan-kebaikan dan memberi. Itu sunnah Rasul. 40 tahun Rasulullah tidak bekerja apa-apa kecuali menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Karena telah merdeka secara finansial, punya aset yang banyak, tidak bekerja tapi terus bergulir, ada uang yang selalu yang selalu datang setiap hari. Karena dari mudanya dia sudah berinvestasi, punya banyak lahan-lahan, punya aset-aset yang lainnya terus mengalir itu. Itu luar biasa dalam memahami Islam gitu ya. Dalam perspektif pembacaan kritis pada sejarah-sejarah Rasul. Nah, saudara, ketika Anda diundang untuk menyampaikan maulid ya, atau ceramah maulid atau hikmah maulid ya, sampaikan begitu. Jangan menceritakan ya Rasulullah sebelum lahir ayahnya sudah meninggal. Sudah, orang sudah ketahui itu. Itu kan ibunya bernama Siti Aminah, bapaknya bernama Abdul. Itu cerita lama gitu ya. Orang tidur aja kalau gitu. Mungkin malah tertarik dengan telur-telurnya yang ada di depan itu, atau kuenya itu. Kira-kira berapa lapis nanti saya makan kue gitu ya daripada. Nah, hal-hal yang kontroversi ya bisa. Mungkin ada pertanyaan, silakan kalau ada pertanyaan sebelum kita selesaikan. Sekarang jam berapa? 8? Iya, 9 menit lagi nanti. Kalau ada pertanyaan silakan. Ya itu tadi ya, mendengar sampai akhir ya, seperti tadi Anda kemukakan seperti yang saya sampaikan tadi, metode eksperimen
metode ekstemporal, kemudian penanya pidato yang tidak disepakati ya, seperti tadi usahakan ada kritis juga bisa, interupsi. Terutama yang ketika diberikan kesempatan bertanya, bertanyalah dan berikan interupsi. Pidato persuasif, ya pidato persuasif itu bukan hanya mengajak memang orang-orang ke jalan keburukan, tidak ya. Pidato itu harus sifatnya baik gitu ya. Kata tamanya tadi bukan provokator. Itu sebenarnya metode membujuk ya, membujuk orang tapi untuk mempengaruhi apa yang ingin kita lakukan atau gagasan-gagasan apa yang Anda bawa gitu ya. Ada yang kedua perubahan, untuk perubahan lebih bagus gitu. Misalnya Anda berpidato mengajak masyarakat supaya peduli terhadap sampah begitu ya. Begitu banyak di desa-desa membuang sampah di jembatan ya, di air, atau cukup di jembatan ada sungai di bawahnya dilempar ke situ. Kita harus menyampaikan kepada mereka bahwa pentingnya menjaga lingkungan. Kemudian di dalam Al-Qur'an itu kebersihan sangat dianjurkan gitu kan. Kita selalu berwudu. Jadi bukan hanya sekedar hafalan yang ada dalam Quran, bukan hanya sekedar pengajaran, tapi aplikasi yang dibutuhkan. Dari beberapa survei bahwa di Islam di Indonesia ini Islam yang cukup tidak menjaga kebersihan gitu ya, lingkungan tidak dijaga dan sebagainya. Padahal ajaran Islam itu luar biasa ya. Bahwa kebersihan sebagian daripada iman. Berarti kalau tidak menjaga kebersihan, ya imannya berkurang gitu ya, tidak sempurna. Nah itu hal-hal seperti itu yang harus kita sampaikan ke masyarakat misalnya ya. Itu namanya persuasif gitu. Persuasif mengajak mereka untuk perubahan, hal-hal yang bagus, atau ada kebutuhan lainnya ya, yang ingin disampaikan. Nah pidato rekreatif itu ya seperti misalnya takziah ya. Ada orang meninggal, kemudian Anda diundang untuk memberikan isi-isi ceramah takziah, itu rekreatif ya. Ya anggap santai saja, guyon-guyonan bisa ya, mengingat-ingat kebaikan almarhumah kayak begitu bisa. Atau di rumah Anda gilirannya untuk rapat RT, kemudian mereka datang, tuan rumah diminta memberi sambutan. Nah itu namanya pidato rekreatif. Anda menyampaikan terima kasih banyak sudah datang, kemudian mohon maaf ketika makanannya seadanya ya. Begitu. Kalau ada kesalahan dimaafkan dan sebagainya. Itu namanya rekreatif. Contoh-contoh. Atau perpisahan ya bisa. Ya. Pidato perpisahan, terima ijazah dan sebagainya, itu pidato persuasif. Gitu. Apa pidato rekreatif. Nah, yang ada namanya pidato apa ya namanya itu? Pidato argumentatif ya, mengemukakan argumentasi. Ada namanya pidato argumentatif, mengemukakan argumentasi, dalil, alasan, data yang mendukung atau menolak suatu pernyataan atau opini yang berkembang di masyarakat begitu. Itu bisa menggunakan. Untuk lebih meyakinkan mereka, gunakan data-data ya. Gunakan misalnya data-data atau pendapat para ahli atau para pakar. Oke, mungkin seperti itu yang penyampaian hari ini. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan sebelum kita selesaikan. Pesan saya bahwa kuliah yang semangat, mumpung masih muda dan semesternya masih cukup di bawah, masih punya kesempatan yang banyak untuk belajar, menimba ilmu sebanyak-banyaknya. Jangan hanya berharap ilmu dari mata kuliah, karena hanya 30% saja ilmu itu terserap. Itu pun ketika penyampaian narasumbernya penuh dengan data, penuh dengan ilmu-ilmu baru dan sebagainya. Kalau yang lainnya hari ini Anda menggunakan informasi-informasi yang lain, media sosial, download PDF atau materi-materi di internet itu ada, ditambah dengan buku-buku yang bisa Anda gunakan.
bergaya dikurangi, ya, bergaya dikurangi seadanya saja, yang biasa-biasa saja, tapi otak Anda yang dipercantik, diperganteng gitu ya. Gitu ya, skill Anda. Jadi, itu karena itu semua yang akan digunakan setelah Anda kuliah nantinya, setelah Anda selesai. Gitu. Dan peran Anda di masyarakat itu. Mungkin cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.